Namaku Randy. Aku hanyalah seorang mahasiswa biasa yang baru saja pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lokasinya memang agak sepi, tapi sewanya sangat terjangkau dan aku butuh tempat yang tenang untuk mengerjakan skripsiku. Di seberang jalan, ada sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terlihat angker. Aku tidak pernah melihat ada orang yang keluar masuk dari sana. Aku hanya mendengar desas-desus bahwa pemiliknya adalah seorang wanita paruh baya yang tinggal sendirian, jarang bersosialisasi dengan tetangga. Suatu malam, ketika aku sedang asik mendengarkan musik lewat headphone, aku mendengar suara pertengkaran yang sangat keras dari rumah di seberang. Aku menoleh ke jendela, dan dari celah tirai yang terbuka sedikit, aku melihat sebuah mobil van hitam diparkir di depan rumah itu. Terlihat dua orang pria berbadan besar memaksa seorang wanita masuk ke dalam mobil. Wanita itu adalah Bu Ratna, pemilik rumah tua itu. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan, dan ia mencoba melawan sekuat tenaga. Aku panik, jantungku berdebar kencang. Aku ingin menelepon polisi, tapi aku takut. Aku hanya seorang mahasiswa, sendirian, dan aku tidak ingin terlibat masalah. Jadi aku kembali ke mejaku, mencoba mengabaikan apa yang baru saja kulihat. Aku meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya kesalahpahaman, mungkin mereka adalah keluarganya. Beberapa hari kemudian, kota digemparkan oleh berita penemuan mayat seorang wanita. Mayat itu ditemukan dalam keadaan termutilasi, potongan-potongan tubuhnya disebar di berbagai tempat. Yang paling mengerikan, wajahnya masih bisa dikenali, dan itu adalah Bu Ratna, wanita yang kulihat diculik malam itu. Sejak saat itu, setiap kali aku menutup mata, wajah Bu Ratna dengan tatapan ketakutannya kembali muncul. Aku dihantui rasa bersalah yang teramat sangat. Aku merasa akulah penyebab kematiannya. Jika saja aku menelepon polisi malam itu, mungkin Bu Ratna masih hidup. Aku mencoba melupakan semuanya, tapi tidak bisa. Suatu malam, aku terbangun karena kedinginan yang menusuk tulang. Aku melihat ke arah jendela dan terkejut. Di balik jendela, ada bayangan seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam, menatap ke arahku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak bisa keluar. Aku tahu, itu adalah dia. Bayangan di jendela itu perlahan menghilang, tapi kengeriannya tidak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sofa, memeluk lutut, dan menatap ke arah jendela. Rasa dingin yang menusuk tulang masih terasa, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah halusinasi, akibat dari rasa bersalah yang menghantuiku. Tapi, aku tidak bisa. Beberapa hari berikutnya, teror itu semakin intens. Ponselku berdering di tengah malam, menampilkan nomor tak dikenal. Saat aku mengangkatnya, yang kudengar hanyalah bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti gumaman. Bisikan itu memanggil namaku, Randy. Randy? Dengan suara serak dan dingin. Aku langsung mematikan ponselku, ketakutan. Teror itu tidak hanya terjadi di malam hari. Suatu sore, saat aku sedang memasak mie instan di dapur, aku merasakan ada sesuatu yang mengawasiku. Aku menoleh ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat aku kembali memandang mie instan yang sedang kumasak, ada bayangan hitam yang melintas cepat di belakangku. Tanpa sadar, aku menjatuhkan panci panas yang sedang kupegang, membuat airnya tumpah ke lantai. Puncaknya terjadi saat aku sedang mandi. Tiba-tiba, lampu kamar mandi mati. Aku panik, mencoba meraba-raba dinding untuk mencari tombol lampu. Tapi tanganku menyentuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kasar, dan berbau amis. Jantungku berdetak kencang, napasku memburu. Saat lampu kembali menyala, aku terkejut hingga jatuh terduduk di lantai.
Di hadapanku, tergantung sebuah potongan tangan manusia yang masih berlumuran darah di shower. Aku berteriak histeris, menatap ngeri ke arah potongan tangan itu. Tangan itu bukan tangan biasa. Aku yakin itu adalah tangan Bu Ratna. Di jari manisnya ada luka bekas jahitan yang khas, sama seperti yang kulihat saat dia diculik. Setelah beberapa saat, potongan tangan itu perlahan lenyap seperti asap. Dan di cermin kamar mandi, ada tulisan yang terukir dari darah. Temukan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku yakin ini adalah permintaan terakhir Bu Ratna. Dia ingin aku menemukan potongan tubuhnya atau mungkin pembunuhnya. Setelah teror di kamar mandi, hidupku berubah total. Aku tak berani lagi mematikan lampu, bahkan saat tidur. Setiap bayangan yang melintas membuatku merinding. Setiap suara aneh membuatku melompat kaget. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari teror ini, terutama setelah melihat tulisan "Temukan Aku" yang seolah terukir di benakku. Aku mencoba mencari informasi tentang kasus Bu Ratna di internet. Aku membaca semua berita, forum diskusi dan spekulasi yang ada. Banyak yang mengatakan Bu Ratna adalah seorang wanita misterius dengan masa lalu yang kelam, dan beberapa rumor menyebutkan dia terlibat dengan bisnis gelap. Tapi semua itu hanyalah dugaan, tidak ada bukti yang kuat. Yang ada hanyalah fakta bahwa potongan-potongan tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi terpisah, menyisakan misteri besar bagi pihak kepolisian. Malam itu aku duduk di ruang tamu, pikiran berantakan. Aku memutuskan untuk memberanikan diri dan mencari petunjuk di rumah tua Bu Ratna. Aku tahu itu ide gila, tapi aku merasa ada dorongan kuat yang menarikku ke sana. Aku merasa harus membantu Bu Ratna, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Dengan senter di tangan, aku menyeberangi jalan. Jantungku berdetak kencang, setiap langkah terasa berat. Pintu gerbang rumah tua itu terbuka sedikit, seolah menungguku. Saat aku masuk, udara dingin langsung menyambutku. Rumah itu gelap, kotor, dan berbau apek. Tiba-tiba, senter di tanganku berkedip-kedip lalu mati. Aku terdiam, ketakutan. Aku merogoh saku, mencoba mencari korek api yang kubawa. Saat aku menyalakan korek, nyalanya yang kecil menerangi sekelilingku. Di hadapanku berdiri sosok Bu Ratna dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Dia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunjuk ke sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu buram dan berdebu, tapi aku bisa melihat samar-samar seorang wanita muda dengan gaun putih sedang tersenyum. Di balik lukisan itu, aku menemukan sebuah peta yang sudah usang dan robek. Peta itu terlihat seperti gambaran kota ini, dengan beberapa titik ditandai dengan tanda silang merah. Aku menyadari ini adalah petunjuk yang ditinggalkan Bu Ratna. Dia ingin aku menemukan sesuatu di tempat-tempat yang ditandai di peta ini. Aku mengambil peta itu, memasukkannya ke dalam saku dan segera pergi dari rumah tua itu. Aku merasa lega, tapi juga takut. Aku tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang penuh bahaya. Peta itu terasa panas di sakuku, seolah membakar tanganku. Aku buru-buru kembali ke kontrakan, jantung masih berdebar kencang. Di dalam kamar, aku mengeluarkan peta yang sudah usang dan merentangkannya di meja. Ada 3 tanda silang merah, masing-masing menunjuk ke lokasi yang berbeda. Sebuah taman kota, jembatan tua di atas sungai, dan sebuah gudang kosong di pinggir kota. Rasa takutku bercampur dengan rasa penasaran yang membuncah. Aku yakin ini adalah petunjuk untuk menemukan potongan tubuh Bu Ratna yang lain. Aku memutuskan untuk memulai dari lokasi terdekat, yaitu taman kota. Aku harus menunggu sampai besok pagi, karena malam ini aku terlalu takut untuk keluar.
Malam itu, teror yang kualami semakin parah. Aku sedang mencoba tidur saat tiba-tiba aku mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Suara itu semakin cepat, seolah ada yang tidak sabar. Saat aku mengumpulkan keberanian untuk melihat, aku terkejut hingga jatuh dari tempat tidur. Di balik jendela, ada sesosok bayangan dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahku. Aku berteriak, memejamkan mata sekuat tenaga. Aku tidak tahu berapa lama aku seperti itu. Ketika aku membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi di balik jendela menempel sebuah potongan kain robek berwarna ungu yang sudah usang. Kain itu mirip dengan kain yang dipakai Bu Ratna saat aku melihatnya diculik. Jantungku kembali berdebar kencang. Itu adalah bukti nyata, bukan halusinasi. Keesokan paginya, aku memberanikan diri pergi ke taman kota, lokasi pertama yang ditandai di peta. Aku berjalan pelan, dengan was-was, mencoba mencari sesuatu yang aneh atau mencurigakan. Setelah berkeliling beberapa saat, aku melihat sebuah pohon tua yang besar di tengah taman dengan salah satu cabangnya patah. Tanda silang merah di peta menunjuk tepat ke pohon itu. Aku mendekati pohon itu dan melihat ke sekelilingnya. Tidak ada apa-apa, hanya tanah dan rumput. Namun, ketika aku menginjakan kakiku di dekat akar pohon, tanah di bawah kakiku terasa lebih empuk. Aku mulai menggali dengan tanganku. Setelah beberapa saat, tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ketika aku menariknya keluar, aku terkejut hingga menjatuhkannya. Di tanganku terdapat sebuah topi fedora hitam yang basah dan kotor. Topi itu milik pria yang kulihat menculik Bu Ratna. Dari dalam topi jatuh selembar kertas yang sudah usang. Di kertas itu tertulis sebuah alamat dengan tinta merah. Alamat itu tidak ada di peta, tapi terletak di sebuah kawasan kumuh yang jauh dari kota. Alamat di secarik kertas itu menggangguku. Itu bukan salah satu lokasi yang ditandai di peta. Ini seperti sebuah petunjuk tambahan, atau mungkin sebuah jebakan. Aku merasa dilema. Di satu sisi aku takut. Di sisi lain aku merasa harus pergi. Ada dorongan kuat yang membuatku ingin menemukan jawaban. Aku memutuskan untuk tidak pergi ke dua lokasi lain di peta. Alih-alih, aku pergi ke alamat yang tertulis di kertas itu. JL Mawar nomor 13, sebuah kawasan kumuh yang terkenal dengan tindak kriminalitasnya. Aku tahu, ini keputusan yang sangat nekat, tapi rasa penasaran dan dorongan dari Bu Ratna lebih kuat dari rasa takutku. Sesampainya di sana, aku melihat sebuah rumah tua yang kumuh, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah. Pintu rumah itu sedikit terbuka, seolah mengundangku masuk. Di dalam aku disambut oleh bau apek dan pengap yang menyengat. Aku berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Aku melihat sebuah ruangan gelap di ujung lorong. Dari dalam ruangan itu, samar-samar ku dengar suara bisikan. "Randy, Randy, selamat datang." Suara itu adalah suara Bu Ratna. Suaranya serak tapi aku yakin itu dia. Aku memberanikan diri masuk ke dalam ruangan itu. Di tengah ruangan ada sebuah sumur tua yang tertutup papan kayu. Suara itu berasal dari dalam sumur. Saat aku mencoba mendekat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakangku. Aku menoleh, terkejut melihat dua pria berbadan besar yang kulihat saat menculik Bu Ratna. Mereka tersenyum sinis. Wajah mereka penuh dengan tato dan bekas luka. Mereka adalah pembunuh Bu Ratna. "Jadi, kau yang sering diganggu hantu sialan itu," kata salah satu dari mereka. Suaranya dalam dan serak. "Pantas saja dia mengirimmu ke sini. Dia ingin kau melihat potongan terakhir dari dirinya." Aku panik, mencoba lari, tapi mereka dengan cepat menangkapku.
Mereka mengikatku di sebuah kursi dan menyumpal mulutku dengan kain kotor. Aku tidak bisa berteriak, aku hanya bisa menatap ngeri. Mereka mengangkat papan kayu yang menutupi sumur dan aku melihatnya. Di dalam sumur itu ada sebuah tas besar yang berlumuran darah. Aku yakin itu adalah potongan tubuh Bu Ratna yang terakhir yang belum ditemukan oleh polisi. Kami tahu kau melihat kami menculik wanita itu. Kami sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang, kau akan menjadi saksi terakhirnya dan juga menjadi korban berikutnya. Mereka tertawa. Tawanya terdengar seperti tawa iblis. Aku berusaha melawan, tapi tidak bisa. Aku hanya bisa menatap ke arah sumur, menatap tas besar berlumuran darah yang perlahan-lahan ditarik keluar. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Udara menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan kehadirannya. Bu Ratna. Dia datang. Tawa para pembunuh itu terhenti. Mereka terdiam, menoleh ke sekeliling ruangan dengan wajah tegang. Udara dingin yang menusuk tulang semakin pekat disertai aroma amis yang menusuk hidung. Aku melihat ada bayangan hitam yang melesat cepat di sudut ruangan, membuat mereka terkejut. "Itu hantu wanita itu!" teriak salah satu pembunuh. Suaranya bergetar ketakutan. Pembunuh lainnya mengeluarkan sebuah pisau lipat dari sakunya. Matanya menatap tajam ke sekeliling. "Jangan panik, dia tidak nyata." Tapi mereka salah. Di depan mataku, di tengah-tengah ruangan, sesosok bayangan wanita muncul. Wajahnya pucat, rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia adalah Bu Ratna. Dia menatap kedua pembunuh itu dengan tatapan kosong, penuh dengan amarah dan dendam. "Kalian akan membayar perbuatan kalian," bisik suara Bu Ratna. Suaranya terdengar dari segala arah, menggema di dalam ruangan. Kedua pembunuh itu panik. Mereka mencoba menyerang Bu Ratna dengan pisau, tapi pisaunya menembus tubuhnya. Mereka tidak bisa menyentuhnya. Mereka hanya bisa berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. "Tidak ada yang bisa lari dari sini," bisik Bu Ratna lagi. Tiba-tiba, tas besar berisi potongan tubuh Bu Ratna yang tergeletak di samping sumur bergerak. Dari dalam tas itu, sebuah tangan manusia yang pucat, kaku, dan kotor muncul. Tangan itu menggapai salah satu pembunuh, mencengkeram kakinya dan menariknya ke dalam sumur. Pembunuh itu berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Namun cengkeraman tangan itu sangat kuat, tak bisa dilepaskan. Ia ditarik masuk ke dalam sumur dan hanya terdengar suara percikan air yang keras dan teriakan yang perlahan menghilang. Pembunuh lainnya yang melihat kejadian itu langsung melarikan diri, membuka pintu dan berlari keluar. Tapi Bu Ratna tidak membiarkannya pergi. Dia muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. "Kau akan menemaniku di bawah sana," bisik Bu Ratna. Tubuh pembunuh itu menegang, matanya terbelalak ngeri. Ia jatuh berlutut, mencoba merangkak mundur. Tapi dari belakangnya, sesosok bayangan hitam muncul, mencengkeram lehernya dan menyeretnya masuk ke dalam sumur. Aku hanya bisa melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, terikat di kursi. Setelah kedua pembunuh itu menghilang ke dalam sumur, Bu Ratna menoleh ke arahku. Tatapannya tidak lagi penuh dendam, melainkan tatapan kosong yang penuh dengan kesedihan. Dia mendekatiku, melepaskan ikatan di tanganku, dan menyentuh pipiku. Sentuhannya dingin, tapi aku bisa merasakan bahwa dia berterima kasih. Dia menunjuk ke arah sumur, lalu menghilang. Aku melihat ke dalam sumur, dan yang kulihat hanyalah kegelapan. Aku merasa lega, tapi juga takut. Aku tahu ini bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah misteri baru. Setelah teror di rumah kumuh itu berakhir, aku kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Aku lega karena kedua pembunuh Bu Ratna telah mendapatkan balasan. Tapi aku juga takut. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Bu Ratna membalas dendam. Dia bukan lagi hantu yang hanya menampakkan diri. Dia punya kekuatan. Kekuatan yang menakutkan.
Aku duduk di sofa mencoba mencerna semua kejadian malam itu. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi aku merasa harus. Saat aku mengangkatnya, yang kudengar bukanlah bisikan dingin Bu Ratna, melainkan suara seorang wanita paruh baya yang terdengar panik. "Halo, apakah ini Randy? Kamu harus pergi dari sana, sekarang juga. Aku tahu apa yang kamu lihat dan aku tahu apa yang kamu lakukan." Aku terkejut. "Siapa ini? Bagaimana Anda tahu nama saya?" "Itu tidak penting. Yang penting, kamu harus pergi. Mereka akan datang. Mereka akan membunuhmu. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup setelah apa yang kamu lihat." Tiba-tiba, teleponnya terputus. Aku menatap ponselku dengan bingung. Siapa wanita itu dan apa yang dia maksud dengan mereka? Apakah ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan Bu Ratna? Aku mencoba menelpon balik nomor itu, tapi tidak bisa. Nomor itu tidak terdaftar. Aku merasa tertekan, terperangkap dalam sebuah misteri yang tidak ada ujungnya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah tua Bu Ratna. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang belum aku temukan. Aku melihat lukisan besar yang ditunjuk Bu Ratna. Aku membersihkannya dari debu dan melihat wajah wanita di lukisan itu dengan lebih jelas. Wajahnya tidak asing. Aku yakin aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku mencoba mencari informasi di internet tentang lukisan itu, tapi tidak menemukan apapun. Aku mencoba mencari informasi tentang Bu Ratna, tapi tidak ada informasi yang relevan, hanya berita tentang kematiannya. Aku frustrasi, merasa bahwa aku telah menemui jalan buntu. Namun, saat aku mencoba mencari informasi tentang kasus lain yang mirip, aku menemukan sebuah artikel berita lama. Artikel itu menceritakan tentang hilangnya seorang wanita bernama Citra 20 tahun yang lalu. Yang membuat aku terkejut, foto Citra di artikel itu sangat mirip dengan wanita di lukisan itu. Aku membaca artikel itu dengan seksama dan menemukan sebuah detail yang mengejutkanku. Citra adalah teman dekat Bu Ratna. Mereka berdua terlibat dalam sebuah kasus bisnis ilegal yang melibatkan sebuah sumur tua di sebuah rumah kosong. Setelah kasus itu terungkap, Citra menghilang dan Bu Ratna menjadi satu-satunya saksi. Aku merasa ada kepingan-kepingan teka-teki yang mulai menyatu. Bu Ratna dibunuh karena dia adalah saksi. Tapi apa hubungan hilangnya Citra dengan pembunuhan Bu Ratna? Dan kenapa Bu Ratna menunjuk lukisan itu? Saat aku sedang memikirkan itu, aku mendengar suara ketukan dari arah pintu. Tak, tak, tak. Bukan ketukan biasa. Itu adalah suara ketukan dari rumahku sendiri. Jantungku berdebar kencang, nafasku memburu. Aku tahu, aku tidak sendirian. Ketukan di pintu itu bukan ketukan biasa. Ada pola yang aneh, seperti kode. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan. Tok, 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 tok. 3 ketukan, jeda, 1 ketukan, jeda, lalu 1 lagi. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu pola itu. Itu adalah pola ketukan khas yang sering dipakai anak-anak kompleks saat bermain petak umpet. Aku kenal pola itu. Pola yang sering kulakukan dengan adikku saat kami masih kecil. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kebetulan. Tapi di balik pintu, suara yang familiar itu berbisik, "Kakak, kenapa tidak buka pintunya?" Suara itu, suara adikku, Rara, yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Aku terjebak dalam dilema. Aku tahu itu bukan adikku. Aku tahu ini adalah bagian dari teror yang sedang kurasakan. Tapi ada kerinduan yang teramat sangat di hatiku. Rara meninggal karena kecelakaan, dan aku adalah satu-satunya yang selamat. Rasa bersalah itu selalu menghantuiku. Aku mengumpulkan semua keberanianku dan berteriak, "Siapa kamu? Pergi dari sini!" Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Napasku memburu, air mata menetes. Aku merasa hancur. Bukan karena ketakutan, tapi karena ada yang memainkan perasaanku, memainkan kenangan terburukku. Tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar lagi, tapi kali ini dari jendela. Tok, tok, tok. Bukan suara Rara.
Suara itu adalah suara Bu Ratna. Jantungku berdetak kencang. Aku bisa merasakan kehadiran dinginnya. Aku melihat ke jendela dan di balik kaca, aku melihatnya. Wajahnya tidak pucat seperti biasa. Wajahnya terlihat sedih, bahkan ada tetesan air mata yang mengalir di pipinya. Dia tidak menunjuk atau berbisik, dia hanya menunjukkan sebuah benda di tangannya. Sebuah foto yang sudah usang. Di foto itu, ada Bu Ratna muda bersama Citra, teman dekatnya. Tapi yang membuatku terkejut, ada satu orang lagi di foto itu. Seorang pria dengan senyum licik. Wajahnya familiar. Aku yakin pernah melihatnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Bu Ratna menunjuk ke arah pria itu, lalu menunjuk ke arahku. Aku bisa merasakan pesan yang ingin dia sampaikan. Dia ingin aku mencari tahu siapa pria di foto itu. Dia adalah kunci dari semua misteri ini. Aku mengambil ponselku, memotret foto itu, dan mencoba mencari tahu. Setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah artikel berita lama. Pria di foto itu adalah Daniel, seorang pengusaha properti yang kaya dan berkuasa. Dia adalah teman dekat Bu Ratna dan Citra, dan juga merupakan pacar Citra. Artikel itu menceritakan tentang hilangnya Citra dan bagaimana Daniel adalah saksi terakhir yang melihatnya. Polisi tidak bisa menemukan bukti yang cukup untuk menahannya, dan kasus itu pun ditutup. Aku menyadari Daniel adalah pembunuh yang sebenarnya. Bu Ratna adalah saksi yang melihatnya membunuh Citra. Itulah sebabnya dia dibunuh. Aku merasa ada kepingan-kepingan teka-teki yang mulai menyatu, tapi aku juga merasa ada bahaya besar yang mengintaiku. Daniel adalah orang yang berkuasa, dan jika dia tahu aku telah menemukan kebenaran ini, dia tidak akan membiarkanku hidup. Tiba-tiba ponselku bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sudah terlalu jauh, berhenti atau kamu akan bernasib sama seperti mereka. Ancaman itu membuatku gemetar. Daniel tahu siapa aku. Dia mengawasiku. Aku merasa paranoid. Setiap bayangan adalah dia. Setiap suara aneh adalah langkahnya. Aku tahu, aku harus berhenti, tapi aku tidak bisa. Aku terlalu jauh. Aku sudah terjerumus terlalu dalam. Aku menatap foto Daniel di ponselku, dan mataku terpaku pada sesuatu yang aneh. Di pergelangan tangannya ada bekas luka. Aku yakin itu adalah bekas luka yang sama dengan bekas luka di tangan Bu Ratna yang kulihat saat dia diculik. Dia terlibat dalam kasus ini lebih dari sekedar saksi. Dia adalah pelaku utama. Dia membunuh Citra, lalu membunuh Bu Ratna untuk menutup jejaknya. Aku tahu, aku harus mencari bukti yang lebih kuat, bukti yang tidak bisa disangkal. Aku memikirkan peta yang diberikan Bu Ratna. Ada 2 lokasi lain yang belum kudatangi, jembatan tua di atas sungai dan gudang kosong di pinggir kota. Aku yakin di sanalah potongan tubuh Bu Ratna yang lain disembunyikan. Aku memutuskan untuk pergi ke gudang kosong itu terlebih dahulu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih penting di sana. Aku pergi di malam hari, berharap tidak ada yang melihatku. Gudang itu gelap, kotor, dan berbau besi berkarat. Di tengah gudang ada sebuah mobil van hitam yang sudah usang dan berdebu. Jantungku berdetak kencang. Itu adalah mobil van yang kulihat saat Bu Ratna diculik. Aku mendekati mobil itu dengan hati-hati. Aku melihat ada banyak noda darah kering di jok belakang. Di bawah jok, aku menemukan sebuah kaset video yang sudah usang dan berdebu. Aku yakin kaset ini adalah bukti yang kucari. Aku kembali ke kontrakan dengan kaset itu. Aku meminjam video player dari tetangga dan memutarnya. Kaset itu menampilkan rekaman video yang sangat mengerikan. Video itu menampilkan Daniel dan kedua pembunuh bayarannya sedang memutilasi Bu Ratna. Mereka tertawa seolah menikmati perbuatan keji mereka. Di dalam video, Daniel terlihat sedang berbicara di telepon. Aku sudah melakukannya. Wanita itu sudah mati. Kau harus berikan bagianku. Aku terkejut. Ada orang lain yang terlibat. Ada orang lain yang menyuruh Daniel untuk membunuh Bu Ratna. Aku memutar video itu kembali dan mencoba mendengarkan dengan saksama. Aku mendengar suara wanita di ujung telepon. Suaranya familiar. Aku yakin aku pernah mendengarnya. Saat aku mencoba mengingat-ingat, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkatnya dan suara wanita di ujung telepon itu membuatku terkejut hingga menjatuhkan ponselku.
Suara itu adalah suara wanita paruh baya yang pernah menelponku sebelumnya. Suara yang sama dengan suara wanita di dalam video. Randy, aku sudah memperingatkanmu. Kau sudah terlalu jauh. Sekarang aku yang akan mengakhirinya. Suara wanita itu menggema di kepalaku, membuatku gemetar ketakutan. Aku berusaha mengingat-ingat di mana aku pernah mendengar suara itu. Dan tiba-tiba, sebuah nama muncul di benakku. Citra. Dia adalah wanita yang hilang 20 tahun lalu, teman dekat Bu Ratna dan kekasih Daniel. Tetapi, mengapa dia masih hidup? Dan mengapa dia terlibat dalam pembunuhan Bu Ratna? Kamu tidak bisa lari, Randy. Suara Citra berbisik dari telepon. Kamu sudah terlalu banyak tahu. Aku dan Daniel tidak akan membiarkanmu hidup. Aku panik, mencoba mengakhiri panggilan, tapi tidak bisa. Ponselku seperti terkunci. Tiba-tiba, pintu kontrakan terbuka dengan kasar. Di ambang pintu, berdiri Daniel dengan senyum licik dan tatapan yang penuh amarah. Di belakangnya, berdiri dua pria berbadan besar yang pernah kulihat sebelumnya. "Jadi, kau menemukan kaset itu," kata Daniel, suaranya dingin. "Sayang sekali, kau seharusnya tidak ikut campur urusan orang lain." Aku mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi mereka sudah mengepungku. Daniel mengeluarkan sebuah pisau lipat dari sakunya dan mengarahkannya ke arahku. "Kamu harus mati, sama seperti Bu Ratna. Dia juga terlalu banyak tahu," kata Daniel. Tiba-tiba, lampu di kontrakan berkedip-kedip. Udara menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan kehadirannya. Bu Ratna, dia datang. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Suara Bu Ratna menggema di seluruh ruangan. Ketiga pria itu terkejut. Mereka menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba, sebuah buku yang tergeletak di meja melayang ke udara dan mengenai kepala salah satu pria itu. Lalu, sebuah vas bunga melayang ke udara dan mengenai kepala pria yang lainnya. Mereka panik, mencoba menyerang Bu Ratna dengan pisau, tapi pisaunya menembus tubuhnya. Mereka tidak bisa menyentuhnya. Mereka hanya bisa berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. "Tidak ada yang bisa lari dari sini," bisik Bu Ratna. Tiba-tiba, Daniel merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Dia melihat ke bawah dan terkejut. Ada tangan manusia yang muncul dari bawah lantai, mencengkram kakinya dan menyeretnya ke dalam lantai. Daniel berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Namun cengkraman tangan itu sangat kuat, tak bisa dilepaskan. Dia ditarik masuk ke dalam lantai dan hanya terdengar suara retakan tulang yang keras dan teriakan yang perlahan menghilang. Kedua pria itu yang melihat kejadian itu langsung melarikan diri, membuka pintu dan berlari keluar. Tapi Bu Ratna tidak membiarkan mereka pergi. Dia muncul di hadapan mereka, menghalang-halangi jalannya. "Kalian akan menemaniku di bawah sana," bisik Bu Ratna. Tubuh kedua pria itu menegang, mata mereka terbelalak ngeri. Mereka jatuh berlutut mencoba merangkak mundur, tapi dari belakang mereka ada sesosok bayangan hitam muncul, mencengkeram leher mereka dan menyeret mereka masuk ke dalam dinding. Aku hanya bisa melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, terikat di kursi. Setelah ketiga pria itu menghilang, Bu Ratna menoleh ke arahku. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan terlihat damai. Dia tersenyum padaku, lalu perlahan menghilang. Aku merasa lega.
tapi juga hancur. Aku tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari mimpi buruk yang lebih mengerikan. Aku tahu sekarang aku sendirian dan aku akan selamanya dihantui oleh kenangan pahit ini. Setelah kejadian malam itu, hidupku kembali normal. Atau setidaknya aku mencoba membuatnya normal. Aku tidak pernah menceritakan kejadian di kontrakan kepada siapapun. Siapa yang akan percaya bahwa 3 orang pria, termasuk seorang pengusaha kaya, tewas diseret ke dalam lantai dan dinding oleh hantu? Aku tahu. Aku akan dianggap gila. Polisi menganggap hilangnya Daniel dan kedua pembunuh bayarannya sebagai kasus orang hilang. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Mereka datang ke kontrakanku, memeriksa beberapa barang, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Aku bersikap normal, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Teror itu berhenti. Bu Ratna tidak pernah menampakkan diri lagi. Ponselku tidak pernah berdering di tengah malam. Aku bisa tidur nyenyak, tidak lagi dihantui oleh bayangan, bisikan, atau aroma amis. Rasa bersalah yang selama ini menghantuiku perlahan memudar. Aku sudah membantu Bu Ratna membalas dendam dan menguak kebenaran. Aku merasa dia sudah tenang. Namun satu hal yang masih mengganjal di pikiranku adalah Citra. Suara wanita paruh baya itu. Mengapa dia terlibat? Mengapa dia membunuh Bu Ratna? Aku tahu. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus mencari tahu. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah tua Bu Ratna. Aku yakin ada petunjuk yang masih tersisa di sana. Aku melihat ke lukisan besar itu, lukisan yang ditunjuk Bu Ratna. Aku melihat wajah Citra muda dengan senyum yang tulus. Aku tahu ada sisi lain dari Citra yang tidak kuketahui. Aku melihat ke sekeliling ruangan dan mataku tertuju pada sebuah rak buku yang usang. Aku melihat sebuah buku catatan kecil yang disembunyikan di antara buku-buku tebal. Aku membukanya dan di dalamnya ada sebuah diari milik Bu Ratna. Diari itu menceritakan semua tentang persahabatannya dengan Citra, tentang bagaimana Citra jatuh cinta pada Daniel, dan bagaimana Citra menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya. Citra adalah seorang psikopat yang terobsesi dengan Daniel. Dia memalsukan kematiannya 20 tahun lalu dan menyalahkan Bu Ratna. Dia menyiksa dan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, termasuk orang tuanya sendiri. Aku membaca diari itu dengan hati-hati. Aku menemukan sebuah rahasia yang mengerikan. Citra tidak dibunuh oleh Daniel, melainkan dia berpura-pura mati untuk lari dari kasus kriminal yang dia lakukan. Aku terkejut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, aku menyadari ada sesuatu yang tertulis di halaman terakhir diari itu. Tulisan itu berbunyi, "Dia akan membunuhku. Dia akan membunuhku. Dia akan membunuhku." Aku menyadari Bu Ratna tidak dibunuh oleh Daniel, melainkan oleh Citra. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Randy, aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Aku akan segera datang menjemputmu." Pesan itu datang dari nomor tak terkenal, tapi aku tahu siapa pengirimnya. Citra. Dia telah memalsukan kematiannya, mengendalikan Daniel, dan membunuh Bu Ratna untuk menutup jejaknya. Sekarang dia datang untuk membunuhku. Aku panik, mencoba lari, tapi tidak bisa. Aku terperangkap di dalam rumah tua Bu Ratna. Pintu terkunci, jendelanya tertutup rapat. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku harus menghadapinya.
Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu rumah terbuka dengan kasar. Masuklah seorang wanita paruh baya dengan rambut putih dan tatapan dingin. Dia adalah Citra, wanita yang kulihat di foto, namun lebih tua. Di tangannya, ia memegang sebuah pistol. "Sudah saatnya, Randy," katanya suaranya dingin tanpa emosi. "Kamu sudah tahu terlalu banyak. Kamu harus mati." Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi Citra mengunciku di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan barang-barang antik dan lukisan. "Kamu pikir kamu bisa lolos?" katanya senyum licik. "Tidak ada yang bisa lolos dariku." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Udara menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan kehadirannya. "Bu Ratna, dia datang!" "Tidak ada yang bisa menyentuhnya!" Suara Bu Ratna menggema di seluruh ruangan. Citra terkejut. Pistol di tangannya jatuh ke lantai. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba sebuah patung melayang ke udara dan mengenai kepalanya. Lalu sebuah lukisan jatuh dari dinding dan menimpa tubuhnya. Citra panik, mencoba lari, tapi tidak bisa. Ia terperangkap di dalam ruangan yang penuh dengan barang-barang yang bergerak sendiri. Ia berteriak, mencoba melarikan diri, tapi tidak bisa. "Kamu akan mendapatkan balasanmu," bisik Bu Ratna. Suaranya dingin, penuh dendam. Tiba-tiba, sebuah cermin besar yang tergantung di dinding pecah. Dari dalam cermin itu, muncul sesosok bayangan hitam yang mencengkeram leher Citra. Bayangan itu menarik Citra masuk ke dalam cermin, dan cermin itu kembali utuh tanpa ada retakan sedikit pun. Aku melihatnya semua dengan mata kepala sendiri. Setelah kejadian itu, Bu Ratna muncul di hadapanku. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan terlihat damai. Dia tersenyum padaku, lalu perlahan menghilang. Aku merasa lega. Misteri pembunuhan Bu Ratna sudah terpecahkan dan pelakunya sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Aku kembali ke kontrakan dan memulai hidup baru. Aku tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Aku tahu, aku akan selamanya membawa kenangan pahit ini. Tapi aku juga tahu, aku telah menemukan kedamaian.